1. Komandan, negara bagian San mengeluarkan pengumuman menyerah dan meminta negosiasi perdamaian dengan kita. Negara bagian Qin, Kachin, Gua dan 5 panglima perang satu persatu mengirimkan pesan ucapan selamat kepada kita atas kemenangan kita yang sempurna. Kelima panglima perang semuanya memposting sebuah artikel di situs web resmi mereka mengatakan bahwa mereka berharap bekerja sama dengan kita pasukan elit Asuro. Pejabat kota Naikidau juga mengirim pesan ucapan selamat kepada kita atas kemenangan kita yang sempurna. Menteri Kabinet Kota Naikidau mengatakan bahwa mereka berharap untuk bernegosiasi dengan kita, dan untuk menjaga perkembangan kedamaian Partai Komunis Myanmar. Di ruang komando pasukan elit Asuro, petugas sipil sedang melaporkan kepada Rendilu gerakan para panglima perang itu dalam 2 jam ini. Mendengarkan laporan petugas sipil, wajah Rendilu, Patrick Xiao dan Roni semuanya menyindir. Ketika Rendilu pergi untuk bernegosiasi dengan mereka, dia membuat konsesi yang besar, dan juga berjanji untuk berinvestasi di kota Naikidau. Tetapi kota Naikidau sama sekali tidak memperdulikannya. Pada saat ini, sangat berharap untuk bernegosiasi dengan mereka dan membahas rencana perdamaian Myanmar. Bukankah ini memukul wajahnya sendiri? Komandan, apakah kamu ingin membalas mereka? Tanya petugas sipil itu. Abaikan saja, biarkan mereka menunggu selama 2 hari dulu. Rendilu melambaikan tangannya, dan pada saat ini mereka sepenuhnya memegang kendali. Tentu saja, tidak perlu terburu-buru. Dan yang paling penting adalah dia masih memiliki masalah besar yang belum terselesaikan. Itu adalah keluarga Lan. 500 prajurit bersenjata keluarga Lan, dan bersembunyi di pusat distrik Kokang. Mereka tidak bergerak, dan Rendilu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam menghadapi para prajurit itu, tentara mengambil inisiatif untuk menyerang, dan tentu saja bukan lawan mereka. Jika tank berlapis baja dikerahkan, itu pasti akan menyebabkan banyak korban. Dan yang paling penting adalah bahwa tidak ada keuntungan jika tank berlapis baja memasuki kota. Karena itu, Rendilu harus mencari cara untuk memancing mereka ke lokasi yang ditentukan untuk bertarung. Apakah keluarga Lan selama beberapa jam ini ada pergerakan? Rendilu bertanya kepada Roni. Tidak ada. Sekarang negara bagian San telah menyerah. Aku rasa mereka tidak berani datang lagi. Jika mereka selalu berada di kota, itu juga bukan cara. Roni menggelengkan kepalanya dan berkata, ini juga kekhawatiran Rendilu. Meskipun dia pikir dia lebih unggul dalam kekuatan, dia tidak berani 1M provokasi ratusan prajurit bersenjata keluarga Lan. Jika pihak lain tidak memiliki senjata itu masih baik, tetapi 500 prajurit bersenjata, bahkan keterampilan bela dirinya tinggi, dia tidak akan berani memprovokasi mereka. Karena itu, dia harus menghancurkan ratusan prajurit keluarga Lan di distrik Kokang dan baru kembali ke kota Nigoda. Aku akan memancing mereka datang ke lembah, kata Rendilu dalam-dalam. Keluarga Lan datang karena dia, dan hanya dia yang bisa memancing keluarga Lan. Tidak, ini terlalu berbahaya. Begitu Rendilu berbicara, Roni dan Patrick Xiao tiba-tiba berhenti berbicara. Lu Chen adalah jiwa dari pasukan elit Asuro. Jika terjadi sesuatu padanya, maka kekuatan yang tak terkalahkan yang mereka raih selama waktu ini akan hancur, dan semangat semua prajurit pasti akan terpengaruh. Sama seperti negara bagian San, ketika Panglima tertinggi Gordon mati, wakil komandan dan semua jenderal segera menyerah, karena mereka telah kehilangan jiwa itu, dan tidak dapat lagi mengumpulkan semangat pertempuran untuk melawan pasukan elit Asure. Keluarga Lan datang karena aku, kecuali aku. Mereka tidak akan tertarik dengan siapapun. Rendilu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kamu tidak bisa mengambil risiko. Roni juga menggelengkan kepalanya. Mereka tidak menyerang, dan paling-paling kita akan mengusir semua warga di kota dan berperang melawan mereka di kota, kata Patrick Xiao. Benar, selama warga pergi, paling-paling itu akan merusak bangunan. Lihat bangunan di distrik Kokang, banyak bangunan yang sudah menua, dan cepat atau lambat akan dihancurkan dan dibangun kembali. Dan paling-paling kamu akan membangunnya untuk mereka nanti. Aku tidak percaya, kamu tidak ada uang untuk ini, kata Roni. Takutnya itu akan membutuhkan ratusan juta triliun investasi, kata Bodi dengan pelan. Kamu tahu apaan, nilai investasi ini bukanlah apa-apa. Dengan pengaruh pasukan elit Asuro kita sekarang, Naikidau pasti akan membuat konsesi dan menarik distrik Kokang untuk kita. Dan pada saat itu apakah kita tidak akan membangun distrik Kokang? Selain itu,
selama kita membangun distrik Kokang, dan kedepannya kita akan mendapatkan lebih banyak. Roni menatap Bodi dan berkata. Bodi mengangkat bahu, dan dia tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi dia diam saja. Randy Lu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, baik, kalau begitu, lakukan sesuai dengan kata kalian, informasikan, sebelum lusa pagi. Semua orang harus meninggalkan distrik Kokang, dan akan kembali setelah perang berakhir. Jika rumahnya hancur, kami akan memberi kompensasi yang sesuai sesegera mungkin. Roni dan Patrick Xiao menghela nafas lega. Mereka takut Randy Lu akan pergi sendirian dan pergi ke kota untuk memancing keluarga Lan. Selama Randy Lu tidak mengambil risiko, menurut Roni, Randy Lu yang sekarang, masalah yang dapat diselesaikan uang bukanlah masalah. Belum lagi properti milik Randy Lu sendiri di kota New Doda, 6 tambang Rawstone dari Jordan Ei dan Simon Liu saja memiliki pendapatan tahunan setidaknya 24 triliun, tidak termasuk dukungan kepada tentara dan konstruksi perkotaan, setidaknya laba bersihnya mencapai 2 triliun. Dan ini hanya hasil dari analisis situasi saat ini. Dia percaya bahwa di belakangnya masih ada militer China dan pasukan elit Asuro. Kedepannya pasti akan menjadi semakin kuat, dan pendapatan pasti akan menjadi semakin besar. Baik, serahkan saja masalah ini padaku. Patrick Xiao mengangguk dan bangkit dan meninggalkan ruang komandan. Di rumah pribadi di distrik Kokang, Nyonya, negara bagian San sudah dikalahkan. Hengkilan datang ke samping Lian Li dan berkata, mereka sudah memulai perang. Bukankah mereka mengatakan akan memulai perang besok? Lian Li bertanya dan mengerutkan kening. Pasukan elit Asuro yang tidak memulai perang sesuai dengan waktu yang disepakati. Mereka mengirim puluhan pesawat tempur dan helikopter militer langsung meledakkan kamp pangkalan negara bagian San sampai rata. Hengkilan tersenyum pahit. Apa? Para master di samping Lian Li terkejut dan memandang Hengkilan dengan tak percaya. Mereka semua tahu kekuatan beberapa panglima perang di Myanmar, kecuali Nike Dao. Ada puluhan prajurit yang sudah ketinggalan zaman. 6 panglima perang lainnya hanya memiliki sedikit helikopter, dan tidak disangka pasukan elit Asuro ada begitu banyak senjata canggih. Semua orang sedikit panik, jika mereka menerobos masuk ke kamp pasukan elit Asuro, mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Meskipun mereka semua adalah seniman bela diri yang kuat, tetapi di depan senjata canggih, juga tidak ada keuntungan apapun. Negara bagian San telah menyerah, dan pasukan elit Asuro juga sudah menemukan kita. Mereka juga sudah menyuruh warga di kota meninggalkan kota sebelum lusa. Ini untuk bertarung melawan kita di kota. Hengkilan melanjutkan, baik kalau begitu, maka kita akan bertarung melawan mereka lusa. Lian Li mengangguk. Mengetahui bahwa senjata pasukan elit Asuro sudah maju, dia juga tidak berani menerobos masuk ke kamp pasukan elit Asuro. 322. Mengenai perlakuan dingin dari pasukan elit Asuro, awalnya Nike Dao, negara bagian San dan panglima perang lainnya sangat marah. Khususnya Nike Dao dan negara bagian San, mereka semua merasa bahwa pasukan elit Asuro terlalu sombong, sama sekali mengabaikan mereka. Mereka semua telah menurunkan status mereka. Pasukan elit Asuro bahkan belum menanggapi sama sekali. Ini adalah penghinaan bagi mereka. Tetapi hari ini, ketika pasukan elit Asuro menyuruh seluruh orang di distrik Kokang untuk sementara waktu keluar dari kota, dan mereka akhirnya mengerti alasannya. Karena pasukan elit Asuro masih memiliki pertempuran dengan para pesilat keluarga Lan. Berpikir tentang pasukan elit Asuro yang mengeluarkan upaya penuh untuk melawan para pesilat keluarga Lan, Nike Dao dan negara bagian San kembali mempunyai harapan, dan bahkan Menteri Kabinet Nike Dao secara pribadi menelepon Tommy dari negara bagian San dan mengatakan dia bersedia mengeluarkan 5.000 hingga 10.000 prajurit untuk mendukung mereka membalas dendam kepada pasukan elit Asuro. Meskipun Tommy tidak menanggapi usulan ini, tapi wakil komandannya sedikit tergerak. Sebelumnya pasukan elit Asuro meratakan base campnya dengan tanah dan membunuh komandan mereka, yang membuat para prajuritnya menjadi takut. Selama pasukan elit Asuro dan pesilat keluarga Lan bertarung dan keduanya menderita kerugian, mereka pasti akan menerima usulan dari Nike Dao dan pertama akan langsung membalas dendam kepada pasukan elit Asuro. Namun, Menteri Kabinet tidak berhenti di situ. Dia juga akan segera menghubungi 5 panglima perang lainnya, berharap bahwa mereka akan mengirim prajurit untuk membantu negara bagian San, dalam satu gerakan, menghancurkan pasukan elit Asuro terlebih dahulu.
Pernyataan Menteri Kabinet didasarkan pada prinsip kebenaran nasional bangsa itu, tergerak karena empati, dan masuk akal. Bahkan ketiga panglima perang sudah tergerak olehnya. Semua menyatakan kesediaan mereka untuk mengirim prajurit untuk menyerang pasukan elit Asuro. Tetapi prasyaratnya adalah lusa pasukan elit Asuro dan keluarga Lan bertarung, keduanya menderita kerugian terlebih dahulu. Rendilu tidak tahu tentang trik para panglima perang dan naik Lidao, dan jika dia tahu juga tidak akan menganggapnya serius. Kali ini, amunisi yang dibelinya sudah cukup untuk melawan beberapa pertempuran besar. Siapapun yang berani memulai perang, dia berani untuk mengambil tindakan. Wilayah Myanmar tidak luas, jangkauan roket cukup untuk mengebom pangkalan panglima perang. Bahkan tidak akan menggunakan rudal. Ada lebih dari 100.000 roket, yang jauh lebih murah daripada rudal. Baginya, pertempuran semacam ini adalah penggunaan umum yang levelnya rendah. Dan setiap kali melumpuhkan seorang panglima perang, dia pasti harus menggandakan manfaat dari itu. Keesokan harinya, meskipun ada banyak orang distrik Kokang yang keberatan, tetapi mereka akhirnya tetap pindah dari distrik Kokang dengan patuh, dan tidak ada yang akan bermain-main dengan nyawa mereka sendiri. Sore berikutnya, seluruh kota distrik Kokang, pada dasarnya sudah menjadi kota kosong selain 500 pesilat keluarga Lan, sama sekali tidak bisa menemukan orang lain. Sering terjadi perang di Myanmar, bagi orang-orang di distrik Kokang, mereka sudah sering mengalami hal seperti ini, jadi mereka tidak terlalu panik. Banyak orang bahkan berpikir bahwa pasukan elit Asuro memberikan berbagai instruksi kompensasi. Mereka semua menantikan agar perang segera berakhir, dan kemudian kembali untuk mengambil kompensasi. Myanmar terlalu jauh tertinggal, dan banyak tempat bahkan harus digambarkan sebagai orang-orang miskin. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah jauh tertinggal di banyak negara di Afrika. Karena itu, wajar jika warga mereka memiliki pemikiran seperti ini. Mereka tidak peduli siapa yang memimpin mereka, mereka hanya peduli siapa yang memberi mereka cukup makan dan berpakaian dengan layak. Kecepatan meninggalkan kota warga distrik Kokang berada di luar harapan Rendilu dan yang lainnya. Melihat distrik Kokang telah menjadi kota kosong, mata Rendilu tiba-tiba menyipit. Memerintahkan 3 prajurit untuk bersiap, dan memulai pertempuran akhir 1 jam kemudian. Rendilu menepuk jalan secara langsung. Dia bukan orang yang kuno, meskipun mengatakan bahwa pertempuran akhir akan dimulai besok, tetapi pada saat ini warga distrik Kokang begitu kooperatif, bagaimana mungkin dia tidak mengambil peluang besar ini? Dan dia percaya bahwa sebagian besar keluarga Lan belum menyadari bahwa dia akan memutuskan mempercepat pertempuran. Kebetulan mengejutkan keluarga Lan, Ronnie, Patrick Xiao dan Budi mengangguk, dan segera meninggalkan ruang komando. Setelah mereka bertiga pergi, sesosok kurus yang bersenjata datang ke ruang komando. Dia adalah komandan kompi khusus dari perusahaan, yang bertanggung jawab untuk melatih pasukan khusus dan melakukan berbagai tugas khusus untuk pasukan elit Asuro. Aku tahu bahwa ayahku juga ada di sini. Tolong juga jangan bunuh ayahku. Jika ada kesempatan, tolong serahkan ini padanya. Setelah dia membacanya, dia tidak akan melawanmu lagi. Sosok kurus itu berkata, suara itu halus dan serak, tetapi itu adalah suara wanita. Dengan mendengarkan suaranya, dapat menilai bahwa dia adalah wanita dengan suara yang bagus dan hati yang dingin. Rendilu mengambil catatan itu dan di atasnya ada foto setengah inci. Dia melirik dan kemudian mengangguk. Setelah sosok kurus itu keluar, Rendilu mengangkat telepon dan berkata, masuk. Segera petugas itu datang dengan hormat. Komandan, petugas sipil memberi hormat dan menunggu Rendilu untuk memberi perintah. Perbesar dan salin foto ini dan berikan kepada 3 Jenderal Ronnie, Patrick dan Budi, dan memberitahu mereka bahwa orang ini jangan dibunuh, dan harus ditangkap hidup-hidup. Jika tidak tertangkap, biarkan dia lari, jangan dikejar. Rendilu berkata dan menyerahkan foto setengah inci itu kepada petugas sipil. Baik, petugas menjawab, membawa foto itu dan keluar. Setelah petugas sipil keluar, Rendilu mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dan bersandar di kursi dan bergumam, aku hanya bisa melakukan ini saja. Ayahmu bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada karakternya. Bagaimanapun, ini adalah perang, dan senjata itu buta. 1 jam kemudian, Rendilu mengenakan topi militer dan datang ke hadapan 3 pasukan bersenjata. Dia mengambil mikrofon yang diserahkan oleh petugas sipil dan mulai membangkitkan semangat sebelum pertempuran akhir.
Pidatonya tidak mengandung terlalu banyak kata-kata untuk membangkitkan semangat, juga tidak memiliki banyak omong kosong tanpa akhir. Dia hanya sedikit menekankan, yaitu, keluarga Lan bersembunyi di distrik Kokang, mengancam kehidupan keluarga mereka, dan mengancam hidup mereka. Demi melindungi keselamatan keluarga mereka, harus menghancurkan kekuatan jahat itu. Seluruh distrik Kokang, hanya pasukan elit Asuro tidak menerima kekuatan apapun untuk campur tangan. Pertempuran ini, aku bertempur bersama kalian dan berangkat. Akhirnya, Rendilu membuat gerakan awal, pasukan tank dan pasukan berlapis baja mulai bergerak, dan perlahan Ihan keluar dari kamp. Di sisi lain bandara, helikopter juga berangkat, berurutan, sebagai gelombang pertama pemboman terakhir. Keberadaan pesilat keluarga Lan semuanya berada di bawah kendali Rendilu, jadi helikopter dapat melakukan serangan titik tetap. Demi menghadapi 500 prajurit dari keluarga Lan, Rendilu langsung mengirim 1000 tank dan 1000 kendaraan lapis baja, dan bahkan menggunakan 30 helikopter pemboman. Dapat dikatakan sangat memandang tinggi keluarga Lan. Dia duduk di kendaraan lapis baja terakhir dan mengirim serta memerintah dari belakang. Dengan pasukan yang begitu kuat, dia tentu tidak perlu lagi terlibat dalam bahaya. Setelah lebih dari sekulahan peluit, helikopter akhirnya mencapai di atas distrik Kokang, dan memulai pemboman tanpa pandang bulu terhadap bangunan-bangunan di mana para pesilat keluarga mungkin tinggal. Pertempuran akhir dibuka ketika keluarga Lan tidak menduganya. 323. Ketika orang-orang di keluarga Lan melihat helikopter, mereka baru menyadari bahwa Rendilu mempercepat pertempuran. Melihat bom dijatuhkan dari helikopter, mereka semua berlari dan berteriak, tetapi helikopter itu tidak terbang sangat tinggi, dan ketika bom itu dijatuhkan akan segera sampai bawah. Banyak orang yang berada di dalam rumah terluka. Setelah pengeboman pertama, setidaknya ada 40 atau 50 korban. Tapi tak lama kemudian semua orang merespons, dan mereka semua menyebar, dan mereka semua adalah prajurit, dan mereka pada dasarnya bisa menembak dengan mudah ketika mereka mendengar bom menderu di atas mereka. Beberapa prajurit bahkan mengambil roket yang terpasang di bahu mereka dan mulai membombardir helikopter. Ada 3 helikopter tidak beruntung dan langsung dibombardir. Melihat ini, Godi langsung menyuruh senapan mesin menembak tanpa pandang bulu, tidak melempar bom lagi. Efeknya semakin baik. Di bawah hujan deras bom, para prajurit keluarga Lan tiba-tiba menunjukkan kelemahannya, dan orang-orang terus berjatuhan. Dan lebih dari 10 menit kemudian, pasukan tank dan pasukan lapis baja tiba di lokasi satu demi satu, dan mengelilinginya dari 3 sudut jalan di mana tempat keluarga Lan tinggal. Jauh dari 1 mil, tank melakukan pemboman tanpa pandang bulu terhadap rumah-rumah di sepanjang jalan. Bagaimanapun, rumah-rumah tua ini Rendilu juga siap untuk rekonstruksi, dan mereka tidak peduli dengan kerugiannya sama sekali. Dengan begitu, para prajurit keluarga Lan menderita semakin banyak korban. Setelah pemboman langsung selama hampir 1 jam, seluruh jalan tua itu benar-benar menjadi puing-puing. Ada beberapa melarikan diri, dikejar helikopter, dan dengan cepat berubah menjadi mayat. Seperti kata pepatah, tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri, juga takut pisau dapur. Sehebat apapun para prajurit, dan di bawah senjata api skala besar, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika para prajurit bisa menghindari senjata api, bukankah dunia ini akan kacau? Untuk apa negara ini mengembangkan senjata api? Cukup melatih prajurit saja. Melihat keluarga Lan tiba-tiba menjadi tak berdaya di bawah kekuatan absolutnya, mata Rendilu menunjukkan sedikit sindiran. Dia dulunya memandang terlalu tinggi pada para prajurit dari keluarga Lan. Kau tahu mereka begitu lemah, bagaimana dia bisa begitu agresif? 1000 pasukan tank, 1000 kendaraan lapis baja, puluhan helikopter. Terlalu memandang tinggi mereka, Rendilu berdiri di samping kendaraan lapis baja, melihat keluarga Lan jatuh ke genangan darah satu persatu. Dia bahkan mengeluarkan sebatang rokok dan merasa sedikit bosan. Komandan, sudah berakhir, 5 tawanan ditangkap, dan yang lainnya tewas dalam pertempuran. Pada saat ini, petugas sipil datang ke Rendilu dan berkata, suruh mereka bawa ke sini dan tunjukkan padaku. Rendilu mengangguk. Petugas sipil mengangguk dan segera menekan walkie-talkie. Komandan, suruh bawa semua tawanan. Diterima. Segera Roni dan yang lainnya membawa 5 tawanan.
Mereka berlima diikat dengan tali setebal jempol, dengan bekas darah di mana-mana, dan mereka semua dalam keadaan yang sangat memalukan. Yang mengejutkan Rendilu adalah masih ada seorang wanita, keluarga Lan demi membunuhnya, melibatkan pria, wanita dan anak-anak dalam pertempuran. Melihat kelima orang itu, Rendilu melihat pria di foto itu, berpikir bahwa nyawa orang tua itu cukup besar, tetapi karena pemboman tanpa pandang bulu semacam ini tidak membunuhnya, aku akan melepaskan kamu hari ini. Kalian keluarga Lan melakukan ini untuk apa? Jelas tahu bahwa aku memiliki pasukan dan masih datang untuk mencari mati. Rendilu menghisap sebatang rokok, lalu melemparkan puntung rokok ke tanah dan menggunakan kaki kirinya untuk mematikan rokok itu. Apalagi, kalian yang selalu memprovokasiku terus-menerus bahkan mengancamku dengan keluarga aku, apakah aku membunuh Arjan itu tidak benar? Rendilu memandang keluarga Lan dengan main-main, seolah-olah mengatakan hal-hal yang masuk akal dengan semua orang. Kamu hanya anak duniawi, apa kamu bisa dibandingkan dengan pewaris keluarga Lan? Seorang pemuda dari keluarga Lan mencibir, apakah semua keluarga Lan bodoh seperti kamu? Rendilu memandang pemuda itu dengan main-main, dan berkata dengan sindiran, sepertinya kalian keluarga Hermit, hanya begitu saja. Pria muda itu sangat marah dan ingin mengatakan sesuatu. Lianili menghentikannya dengan satu pandangan. Lianili menatap Rendilu dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, hari ini kalah di tanganmu. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Aku mengakui bahwa keluarga Lan kami benar-benar meremehkanmu. Tetapi jika aku jadi kamu, aku pasti akan menyerahkan Manik itu. Kalau tidak, yang kamu hadapi adalah semua keluarga Hermit. Petik 2. Manik. Manik apa? Rendilu mengangkat alisnya, dan seperti tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Lianili. Apakah Manik keluarga Lan kami benar-benar tidak ada di tangan kamu? Lianili agak terguncang. Logikanya, pada saat itu Manik berada di tubuh putranya Arjan. Arjan seharusnya tidak mengungkapkan masalah ini. Tetapi mereka memeriksa semua mayat keluarga Lan dan tidak menemukan Manik. Apakah Manik itu telah dihancurkan? Tunggu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti? Maksudmu, kalian curiga bahwa aku telah mencuri Manik dari keluarga kalian, dan makanya kalian mengirim orang ke kota Yudoda untuk mencari masalah denganku, bahkan menculik keluargaku dan mengancamku. Rendilu memandang Lianili dengan bingung. Lianili sedikit mengernyit. Jika Manik itu tidak ada di tangan Rendilu, apakah masih di Villa Lani yang dibom? Dia memikirkan kemungkinan ini, dan bahkan mengabaikan dendam putranya, dan berkata, Rendilu, aku pikir mungkin di antara kita ada kesalahpahaman. Begini saja, kamu lepaskan kami. Masalah kamu membunuh begitu banyak orang keluarga Lan kami, impas dan tidak diungkit lagi. Bagaimana? Petik 2. Dia ingin segera kembali ke kota Yudoda untuk mencarinya lagi. Sekarang keluarga Lannya ingin membalas dendam pada Rendilu. Sejujurnya, ini agak sulit. Sekarang dia hanya ingin segera menemukan Manik itu. Rendilu mencibir dalam hatinya dan berkata dengan menyindir, wanita ini, apakah kamu terlalu naif, atau kamu menganggapku orang bodoh? Kalian membuat keributan begitu besar, dan datang ke Myanmar untuk mengejarku, dan kemudian kamu menyuruhku melepaskannya. Kamu masih bersikap status tinggi. Wajah Lianili berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Kamu membunuh begitu banyak orang di keluarga Lan kami, dan keluarga Lan kami pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Apakah kamu tidak akan pernah kembali ke kota Yudoda lagi? Apakah kamu pikir keluarga Lan kami tidak akan menyerang keluargamu? Wajah Rendilu tenggelam, masih berani mengancamnya. Bawa pergi semuanya dan penjarakan dulu. Rendilu mendengus dingin, dan kata-kata Lianili juga mengingatkannya. Jika Manik keluarga Lan ada di tangannya, takutnya bahwa banyak keluarga Hermit telah mengetahui rahasia ini. Karena keluarga Lan sangat tidak menyadari hidup dan mati, lalu dia akan menggunakan keluarga Lan untuk memperingatkan orang lain. Patrick Xiao tetap tinggal untuk berurusan dengan medan perang, keluarkan informasi, dan menyuruh semua warga kembali besok untuk menerima kompensasi kerusakan perang, dan yang lainnya pergilah. Rendilu memerintahkan, lalu dia masuk ke kendaraan lapis baja. Pengemudi perlahan memutar kendaraannya, dan kemudian menuju kamp. Ketika dia tiba di kamp di bawah instruksi Rendilu, Roni mengeluarkan ayah Lani, Ngehengkilan, dan memberinya sebuah catatan dan melepaskannya meninggalkan kamp.
Sebelumnya Randy Lu tidak mengakui bahwa manik itu ada di tangannya. Alasan paling mendasar adalah dia ingin melepaskan Hank Hylan pergi. Jika dia mengakuinya, Hank Hylan kembali ke China akan mempublikasikannya. Bukankah semua keluarga Hermit akan datang mencari masalah dengannya?